Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Oke, ya kita kembali dan saya trending di pagi hari. Di sini market baru buka, market baru open. Ya, market baru open, saya melakukan trading. Dengan maksud adalah saya di sini ingin memberikan yang namanya cara bagaimana menaklukkan market di pagi hari. Market di pagi hari ini, gitu. Bagaimana cara menaklukkannya. Dan karena kan kita makan pagi hari seperti tahu sendiri ya. Tahu-tahu kita bisa lihat. Tahu dia akan turun jauh, dia tiba-tiba naik lagi dan membentuk sumbu yang panjang. Wow, sangat luar biasa kan. Nah, di sini saya akan coba memberikan cara untuk bagaimana melakukannya. Karena kadang-kadang ada juga biasanya para pekerja mau trading di market pagi hari karena sebelum berangkat kerja coba open posisi bisa jadi seperti itu, ada juga yang seperti itu. Jadi di sini saya akan memberikan tips and trick bagaimana menaklukkannya. Oke, so kita langsung aja. Seperti kita lihat di sini market di digital option ada tiga market yang buka dengan current price profitnya 87%, sedangkan di binary ada 8 market yang terbuka, di mana di 1 menit itu 77% dan di atas 5 menit adalah 72% dan 4 diantaranya yang hanya bisa di open posisi di atas 5 menit. Oke, kalau begitu saya akan mencoba di market digital saja karena di sini mewakili market-market yang cukup besar yaitu USD dan GBP, JPY. Oke, dengan USD dan Japan Yen. Oke, bagaimana caranya? Oke, caranya kita di sini eh, saya akan menggunakan metode support and resistance ya. Support and resistance. Tapi saya tidak akan menarik garisnya di satu candle 1 menit, tapi saya akan melakukan penarikan garis di candle 5 menit. Karena banyak sekali kecohan-kecohan yang terjadi apabila kita melakukan analisa di candle yang bernama candle kecil atau candle 1 menit tersebut. Nah, ini kita bisa lihat di sini sudah ada sideways dan kita di situ bisa menentukan support di situ ya. Dan kita bisa open posisi selama bentar kita tunggu open posisi selanjutnya. Kita tunggu candle selanjutnya maksudnya. Oke. Selanjutnya kita bisa tarik lagi yang namanya line di sini. Kita bisa lihat di sini ada resistance-nya. Resistance paling tinggi di sini ya, tapi di sini ada resistance juga. Yang sebelumnya adalah support dari pukul 6 sampai pukul 7 ini. Oke, kita tunggu, kita bisa kembali ke analisa di candle 1 menit. Oke. Nah, di candle 1 menit ini banyak titik pantul, kita bisa tarik lagi, kita bisa tipiskan horizontal line, kita bisa tipiskan untuk menjelaskan bahwa ah, ini adalah analisa di candle 1 menit tipis ya. Kita bedakan warnanya. Bisa kita bedakan warnanya, kita berikan warna penumis. Oke, kita nggak apa-apa kita bisa kembali ke candle 5 menit kalau misalnya kita tidak yakin dengan analisa candle 1 menit. Oke, 10. Kita bisa buka waktu di 20 menit ya. Di 7.20 berarti kita siapin waktu di 5 menit berjalan. 5 menit berjalan ya teman-teman ya. Jika nanti dia menyentuh angka bawah lagi, jika menyentuh support ini, kita bisa berposisi buy. Jadi kita sabar aja nunggunya. Sabar aja membuka posisinya. Karena lagi-lagi kita akan menemukan banyak fake signal, banyak sinyal tipuan. Jadi kita jangan melakukan open posisi 1 menit ya. Oke, kita tunggu, jangan buru-buru. Kalau misalnya mau lebih yakin lagi kita buka candle yang lebih besar lagi, lebih besar lagi kita bisa buka. Nah, dia masih gantung di sini.
Oke, dia di situ. Jam di situ, 30 menit di situ. Oke. Oke. Bisa yakinkan bahwa di sini sampai oke kita terlambat ya. Nggak apa-apa, tunggu dia turun sedikit. Dia akan turun lagi pasti, karena dia akan mengejar garis kuning ini. Ketika dia turun, kita bisa melakukan open posisi buy ya, teman ya. Sabar, tunggu, tunggu, jangan buru-buru. Kita sudah menyiapkan open posisi buy, kita bisa berubah, bisa pindah candle yang lebih kecil. Kita bisa open posisi higher sekarang karena saya sudah bisa melihat di sini dia akan melakukan kenaikan nantinya. Kita open posisi berarti 2 menit ya. Bersih. Kita bisa buka di candle 1 menitnya, dia sudah mencapai garis ini dan sudah melakukan koreksi. Dia akan naik lagi berarti. Jadi kita hanya menunggu koreksinya teman-teman ya. Tadi kenapa saya buka di candle 2 menit? Karena candle 1 menit ini menjadi doji. Jadi saya buka 2 menit saya untuk melihat si koreksi ini. Karena dari bawah ketika support dia menembus yang tadi kita gariskan di garis kuning ini adalah berarti ada SNR di menit 1 yang titik pantul, lalu dia menembusnya, otomatis dia akan koreksi dulu karena cukup tinggi menjadi support utama ke sana. Dia akan melakukan koreksi. Setelah koreksi kita akan segera open posisi naik lagi. Gitu. Oke, tadi kan saya bilang akan segera naik ya. Tadi kalau misalnya di sini tadi dia akan tunggu turun dulu. Ketika dia turun, kita akan naik, kita akan hajar higher atau buy. Nah, itulah tadi momennya. Jadi kita gunakanlah sebaik mungkin. Kalau saya geser, saya kasih lihat di sini. Gunakanlah sebaik mungkin ini time frame yang ada ini untuk kita menganalisa ya teman-teman ya. Jadi ada di sini ada 5 second, 10 second sampai 1 bulan. Oke, gunakanlah sebaik mungkin, gunakan seperlunya. Dan untuk misalnya kita trading binary option dengan 1 sampai 5 menit misalnya atau 10 menit, gunakanlah time frame sampai 1 hari atau mungkin 12 jam atau 4 jam cukup lah, 4 jam untuk sampai 15 menit untuk buka posisinya. Gunakanlah sebaik mungkin time frame ini karena di situ akan menunjukkan clue atau petunjuk bagaimana cara kita open posisi, bagaimana cara kita buka posisi, kapan kita harus open posisi. Oke, well kita profit di sini dan tadi kita membuka posisi cukup lama ya berarti ya 5 menit ya berarti ya sekalian kita analisa. Nah, ini selanjutnya adalah kita akan open posisi lagi. Kita ganti market aja untuk kita bisa lebih eh, bisa memahami lagi. Kita buka market. Oke, di ini ada candle 5 menit seperti ini bentuknya. Oke, dia begini. Oke, kita satu lagi kita cek dulu coba. Saya lebih suka untuk di sini ya. Karena di sini terlihat sekali untuk garis-garis SNR. Karena tadi kita bilang kita akan menggunakan support and resistance. Candle 5 menit. Oke, saya tebelin. Dan kita tambahkan lagi horizontal line yang tebal di sini. Oke, atau mungkin ini adalah SNR-nya untuk di sideways ini. Oke, jadi kita bisa tarik lagi di sini ada kita turunkan ke 2 menit. Turun 2 menit. Di situ ada banyak titik pantul, kita bisa berikan lagi horizontal line di sini.
Oke, dengan warna yang kita buat adalah eh, ungu kali ya, ungu. Dengan garisnya jangan terlalu tipis, atau boleh ditebelin sekalian tadi, nggak apa-apa, karena warna sudah kita bedakan. Oke, setelah itu kalau sudah, kita buka candle 1 menit biar kita lebih detail ya. Terus kita bisa open posisi. Oke, oke, dia sedang di bawah ke 723, kita move ke 725. Jangan lupa, jangan open posisi 1 menit, disarankan. Oke, kita sorry untuk agak kencang ininya karena biar kita cepet aja. Oke, kita bisa tarik ke sini. Nah, ini ada titik-titik pantul, kita bisa lihat di sini nih. Ini ada titik pantul. Nah, dan kita berikan warna dan kita berikan line tipis dan warnanya adalah warna kuning. Oke, berarti kita tahu ungu adalah untuk 2 menit, kuning adalah 1 menit, dan ini adalah yang utama di 5 menit. Ya, 725, 722 masuk 723. Oke, kita balik ke candle 5 menit ya untuk melakukan analisa. Saya lebih nyaman untuk melakukan analisa di candle 5 menit. Oke, ketika di bawah kita bisa open posisi buy ya. Tapi ketika di atas ini jangan di open posisi karena itu akan ini masih meragu-ragu kan ya, masih ragu-ragu ya. Nah, seperti ini ragu-ragu nih. Jangan di open posisi. Kita cek candle 2 menit sekarang. Kita cek candle 2 menit. Posisinya masih ada di sini. Udah siap naik. Oke. Oke. Persiapan dia untuk 30 menit saja. Oke, untuk di candle 2 menit dia akan mengejarnya. Kita lihat. Oke. Wow, langsung dia menyentuh support di 2 menit atau resistance 22 menit yang kita buat tadi. Sebenarnya di sini sorry kita bisa lihat. Nah, ini nih sorry sorry gitu. Agak sedikit ada sedikit kesalahan di daerah-daerah sini ya. Oke, di daerah sini. Tuh, dia terpantul langsung. Oke, kita bisa lihat. Oke, bentar. Terus tadi kita bisa open posisi. Kita lihat untuk 1 menit. Ada gap di sini ya untuk di 1 menit ya. Jangan open posisi kita tidak yakin ya teman-teman ya. Ini saya bisa yakinkan bahwa dia akan naik sampai di 30. Kita lihat ya teman-teman ya. Karena saya ini udah terlalu lama videonya, jadi saya langsung minta bantuan garis lain. Saya minta bantuan garis lain untuk bisa apa namanya, bisa mendapatkan analisa. Oke, dia menembus ternyata.
Oke, masih 2 menit. Ya, dia masih ragu sampai mana-mananya, masih penuh ragu-raguan. Karena di sini kan dia langsung menembus candle hijau ini, tapi ada koreksi. Jadi dia masih harusnya menembus si candle kuning dulu. Gitu teman-teman ya. Itu analisa yang saya sampaikan. Dan untuk masalah titik di sini kenapa saya buka, nanti saya jelaskan kenapa saya bisa bilang terdapat kesalahan saya analisanya. Oke, ternyata dia tuh masih di garis ini lagi. 13, 12. Oke, dia mantul turun ternyata. Banyak ragu-raguan di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Sebenarnya kalau kita lihat ya, titik kita sama itu tipis ya. Tapi bisa lihat di sini tipis loh. Nah, tipis sekali ya teman-teman ya. Di sini saya bisa bilang ada terdapat kesalahan adalah ketika kita menarik garis ini. Kita menarik garis ini. Kesalahannya adalah seharusnya saya menarik garis seperti ini. Yeah. Kesalahan saya. Karena tadi saya sempat sedikit terburu-buru. Harus tadi jadi kita membuatnya tadi seperti ini garisnya. Nah, saya open posisi di sini. Saya open posisi kita di titik open posisinya dia. Oke. Dan itu terjadi kesalahan. Kesalahan kecil. Padahal sama-sama sumbu yang kita tarik itu akan menjadi fatal karena kita terburu-buru. Kalian terburu-buru. Coba kalau kita sabar di kita di sini tadi pada garis. Apa yang kita dapatkan? Ketika dia menyentuh sini kita open posisi buy. Atas ketemu atas. Tadi saya nariknya dari bawah ketemu atas. Itu ada kesalahan yang terkadang kesalahan simple yang terkadang bisa membuat kita menjadi loss ya teman-teman ya. Nah, nah di sini saya tidak akan melakukan kompensasi. Yang penting saya sudah memberikan informasi bagaimana caranya. Yang pertama mungkin kalau kita ringkas lagi kita rangkum. Yang pertama cara untuk melakukan cara untuk trading di market pagi hari yang stuck seperti ini, yang diam atau yang tiba-tiba berlonjak-lonjak adalah jangan open posisi 1 menit. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, gunakanlah time frame ini. Sorry, balik. Gunakanlah time frame dengan bijak. Oke, gunakan time frame dengan bijak. Jadi bisa mengetahui support resistance, bisa titik pantul di mana saja bisa tahuan. Karena kita membuka banyak time frame. Oke, analisa dilakukan di beberapa time frame. Oke, 2 poin ini apabila digabungkan, misalnya kita bisa dengan tenang dan habis itu kita gabungkan ini, pasti akan profit. Tadi kita lihat ya bagaimana. Bukan tidak di 1 menit, tapi kita bisa open posisi sampai profit. Kita bisa menaklukkannya. Kesalahannya adalah, saya di sini tidak profit adalah kesalahan dalam terburu-buru. Kalau misalnya kita tidak menggunakan ini pun, kita bisa menunggu sampai titik support utama lagi ataupun mencapai titik resistansi 2 menit ini seperti itu ya sebenarnya seperti seperti itu jadi peringatan juga janganlah terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk trading atau misalnya buru-buru karena ada waktu ada ini ada itu ada apa ada acara apa atau misalnya ada urusan apa ketika trading lebih baik jangan open posisi. Nah itu juga pelajaran buat teman-teman semua gitu ya. Oke, mungkin ini juga akan saya upload, tetap saya kirimkan, tetap saya upload agar sebagai informasi untuk teman-teman bagaimana cara menaklukkannya dan juga peringatan ke teman-teman agar tidak melakukan terburu-buru. Jadi saya di sini natural saja, pure saja memberikan informasi karena kita juga di dunia ini selalu sama-sama belajar, selalu belajar, selalu belajar, selalu belajar. Jadi setiap manusia pasti ada kesalahan. Oke, mungkin sekian dulu video di pagi hari ini, pagi yang cerah ini. Eh, Semoga teman-teman semua tetap profit dan mendapatkan profit konsisten dan juga teman-teman juga bisa lebih baik lagi dalam menganalisa sehingga mendapatkan hasil yang cukup juga. Oke, sekian. Kartiko pamit undur diri dan salam.